Hai sobat, kalau kalian perhatikan, setiap wilayah itu memiliki cirinya masing-masing. Setiap wilayah dapat dikatakan berbeda dengan wilayah lainnya kalau memiliki ketampakan tertentu. Sehingga wilayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Apa saja ya jenis-jenis wilayah itu? Wilayah formal atau wilayah homogen. Wilayah formal adalah jenis wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam, maupun kriteria sosial atau budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur atau kars, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana contoh dari wilayah formal itu. Morowali adalah salah satu kawasan industri di Indonesia. Morowali dipilih menjadi kawasan industri bukanlah tanpa alasan. Justru karena Morowali merupakan suatu daerah di Kabupaten Sulawesi Tengah yang dikenal memiliki kekayaan sumber alam yang melimpah. Dan salah satu sumber kekayaan alam di Indonesia terbesar di dunia adalah nikel yang ada di Morowali. Pabrik-pabrik di kawasan industri Morowali sudah terintegrasi dan membentuk rantai produksi terutama ore nikel, nikel pig iron, stainless steel, serta produksi bahan baku baterai kendaraan listrik. Kawasan industri Morowali disebut sebagai wilayah formal karena dilihat dari kriteria sosial budaya yang wilayahnya dibentuk menjadi kawasan industri. Jenis yang selanjutnya yaitu wilayah nodal atau fungsional. Wilayah nodal atau fungsional adalah jenis wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan dengan pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya seperti Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini adalah wilayah yang secara fisik berbeda, namun secara fungsional itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk saling mengisi kebutuhan wilayah masing-masing. Lalu bagaimana ya contoh dari wilayah nodal atau fungsional itu? Kalian perhatikan dengan baik. Jabodetabek merupakan abreviasi dari 5 nama kota, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek menunjukkan bagaimana kelima daerah tersebut memiliki jalinan interaksi, tidak hanya dalam konteks jarak spasial, namun juga relasi sosial ekonomi. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ memberikan kekhususan pada daerah Jakarta sebagai perekonomian nasional. UU ini juga mengatur adanya kawasan aglomerasi yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cianjur. Tertuang dalam UU DKJ, wilayah aglomerasi ini ditengarai akan mensinergikan pembangunan antar daerah dari transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan banjir, dan penataan ruang. Dari hal inilah Jabodetabek disebut sebagai wilayah nodal atau fungsional. Wilayah perencanaan atau wilayah program. Wilayah perencanaan atau wilayah program merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan yang menjadi objek dari program-program pembangunan. Wilayah perencanaan erat kaitannya dengan perencanaan tata ruang wilayah, yang wilayah ini berfungsi sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Wilayah perencanaan merupakan bagian penting dari suatu kebijakan regional, karena keberhasilan pembangunan wilayah ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan regional. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana contoh dari wilayah perencanaan itu. Ibu kota negara baru yang dinamakan Nusantara secara resmi dipakai sejak UU IKN nomor 3 tahun 2022 ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Februari 2022. Dari nama ini, pemerintah dan DPR berharap agar ibu kota yang berlokasi di Sepaku-Negara atau sekitar Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara atau Paku-Negara, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, menjadi simbol identitas nasional, kota dunia untuk semua, dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ibu kota Nusantara dirancang untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sesuai dengan visi Indonesia 2045, dibangun dengan identitas nasional. IKN akan mengubah arah pembangunan menjadi Indonesia sentris dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, sehingga ibu kota Nusantara ini disebut wilayah perencanaan karena dianggap sebagai objek untuk mencapai tujuan pembangunan dari negara Indonesia. Nah, kalian sudah mengerti bukan tentang jenis-jenis wilayah itu?
Sekarang kalian tuliskan contoh dari jenis-jenis wilayah dari masing-masing jenis, yaitu wilayah nodal, formal, dan perencanaan di kolom komentar. Sampai jumpa ya!